Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamma ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dengan NIM 22130070 dari Fakultas Nahdlatul Ulama Indonesia. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan UAS Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Nurul Huda MPD. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke pembahasan. Saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiru wa la tu'siru, basyiru wa la tunafiru. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudahkanlah, janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira, dan jangan membuat orang lain lari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini kita mengambil pemahaman bahwasanya di dalam keadaan berdakwah, kita menyampaikan kepada orang yang kita dakwai dengan cara yang baik, dengan cara lembut, lemah lembut, dan dengan cara yang membuat orang tertarik dengan apa yang kita dakwai. Seperti yang Rasulullah SAW dakwahkan, beliau mendakwah dengan baik dan dengan lemah lembut. Dari teks di atas, mudahkanlah, janganlah mempersulit. Ketika kita berdakwah, menemukan seorang yang bertanya kepada kita mengenai suatu permasalahan, seperti contoh dalam bab kitab Taharah, misalkan di tengah-tengah masjid ada suatu najis bahwasanya ketika kita ingin membersihkannya, maka sungguh sulit untuk membersihkan dengan keseluruhannya. Maka bagi kita memberi mereka pemahaman bahwasanya di dalam fikih itu ada 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, mutawassithah, dan juga mughalladah. Yang mana najis yang ada di tengah masjid itu ada najis yang mutawassithah, yaitu dengan cara membersihkannya itu dengan cara hukmiyah. Nah, bagaimana cara membersihkan hukmiyah tersebut? Yaitu dengan najis hukmiyah, yaitu pertama menghilangkan baunya, rasa, dan juga warna. Maka dengan begitu orang akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Andaikan kita menyuruh mereka untuk membersihkan keseluruhan, maka mereka akan menemukan kesusahan atau kesulitan seperti itu. Yang kedua juga, sampaikanlah kepada mereka dengan kabar gembira dan dengan cara yang supaya mereka tidak lari dengan apa yang kita sampaikan. Saya jadi teringat satu kisah di zaman Rasulullah SAW, bahwasanya pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang mana dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia mendapatkan hidayah, bertobat kepada Allah SWT, sehingga dia itu mendatangi seorang ulama. Ketika berkata pada ulama, wahai syekh, apakah ada pintu maaf bagiku? Kata syekh tadi menjawab bahwasanya tidak ada pintu maaf bagimu. Maka ketika itu laki-laki tadi merasa geram sehingga menebas ulama yang tadi, maka genaplah menjadi 100 orang yang dibunuh. Ketika itu dia pindah lagi ke ulama yang lain. Dia bertanya, wahai syekh, apakah ada pintu taubat untukku? Kata syekh, ada bagimu pintu taubat. Allah maha menerima taubat seorang hamba, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun. Ketika itu ulama tadi memberi saran kepada orang tadi agar pindah dari tempat yang semula kepada tempat yang lain. Di suatu perjalanan dia sampai kepada ajalnya. Lalu malaikat menjadi rebutan antara masuk neraka atau masuk surga. Maka malaikat mengukur jarak antara dekat dengan pintu taubat atau dengan kemaksiatan. Maka ditemukanlah lebih dekat kepada tempat yang untuk bertaubat. Hanya beda 1 jengkal. Maka laki-laki tadi itu mendapatkan maghfirah sehingga masuk surga. Nah, seperti itulah dakwah yang baik, yaitu dengan cara mengajak bukan mengejek, itu dengan cara memperbaiki bukan memaki, seperti itu. Lalu berikutnya adalah tema yang cocok dengan hadis tersebut. Yang pertama yaitu dengan tema pendekatan pendidikan yang memudahkan, yaitu menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang kita didik, kemudian kemampuan dan juga gaya belajar setiap siswa. Hal ini memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Juga ada metode
atau tema menciptakan lingkungan belajar yang positif. Seperti halnya sebelum kita mengajar, memberi mereka sebuah game atau ice breaking seperti itu. Jadi mereka itu tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Atau mungkin kita sebelum kita mengajar kita nyapa mereka dulu. Seperti contoh kalau kita mengajar bahasa Arab ya, misalkan sabahul khair ya auladi seperti itu. Apa kabar anak-anakku semua? Mereka menjawab dengan lantang sabahun nur ya ustadi seperti itu. Jadi mereka tidak merasakan bosan ketika belajar karena merasa diperhatikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang keempat adalah pendidikan karakter. Nah, ketika kita mengajar, kita bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi kita juga menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Contohnya, ketika kita berjalan, maka berusaha untuk menyapa mereka, atau ketika kita ibadah, maka menjadi tauladan yang baik bagi mereka. Seperti contoh, ketika kita ingin mengajak mereka mengajarkan sholat sunnah maktubah, seperti contoh ba'diyah, qobliyah ba'diyah, maka dimulai dari kita terlebih dahulu, yaitu mempraktekkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka anak-anak dan sendirinya akan tertarik dengan apa yang kita kerjakan. Disebut dengan pendidikan karakter. Seperti itu. Baik, poin berikutnya adalah bolehkah kita menyampaikan kebenaran dengan keras dan mencaci maki kepada orang-orang lain atau kepada orang yang kita dakwahi? Maka di dalam Islam menyampaikan kebenaran harus dilakukan dengan cara hikmah dan kebijaksanaan. Menyampaikan kebenaran dengan keras dan mencaci maki itu tidak dianjurkan. Bukan mengajak mereka menjadi orang yang ikut kita, maka sebaliknya maka mereka akan menjauhi apa yang kita sampaikan. Maka di dalam berdakwah juga butuh pada metode. Seperti itu. Contoh, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Beliau selalu menggunakan pendekatan yang lembut, penuh kasih sayang dan juga penuh hikmah. Dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Ali Imran, maka sebarkanlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lebih berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Dan juga ada firman Allah di dalam surah An-Nahl yang berbunyi, perintahkanlah untuk berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seperti itu. Yang terakhir, kesimpulan dari poin yang di atas adalah menyampaikan kebenaran adalah kewajiban, tetapi cara penyampaiannya sangat penting. Menyampaikan kebenaran dengan hikmah, kelembutan dan penuh kasih sayang adalah metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dalam Al-Quran. Menghindari caci maki dan cara-cara yang kasar adalah penting untuk memastikan bahwa pesan kebenaran diterima dengan baik dan membawa manfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah, terakhir, di dalam etika yang benar dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, saya jadi ingat hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, idza ra'aytum munkaran faghayyirhu bi yadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Artinya, ketika engkau menemui satu kemungkaran, maka rubahlah mereka dengan lisanmu, yang pertama. Yang kedua, fa bagirahu bi yadik, maka rubahlah mereka dengan tanganmu. Yang ketiga yaitu fa bagirahu bi qalbihi, jika kalian tidak mampu merubah dengan keduanya, maka berdakwah atau amar ma'ruf menggunakan hati. Tapi yang ketiga ini merupakan iman yang paling lemah. Sedikit saya jelaskan, bahwasanya ketika kita berdakwah menemui suatu kemungkaran, maka wajib bagi kita untuk beringkar kepada mereka. Misal kita mampu membuat video, lalu kita meng-share di sosmed baik berupa Instagram ataupun YouTube, maka itulah cara kita berdakwah. Namun ketika kita tidak mampu untuk berdakwah secara lisan ataupun secara tangan, maka yang terakhir yaitu dengan ingkar. Maka di dalam hati kita tanamkan rasa tidak ridho dengan apa yang mereka lakukan. Namun etika yang benar dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu pertama yaitu dengan niat yang ikhlas, pendekatan yang bijaksana dan penuh hikmah,
dan juga lemah lembut dan sopan santun, sabar dan toleran, menghindari mengumbar aib, menghindari menjadi yang keenam yaitu menjadi teladan, memahami keadaan dan kemampuan, mengutamakan kasih sayang, doa dan tawakal. Kesimpulannya adalah etika dalam bermaaf nahi mungkar itu yaitu menekankan pentingnya hikmah, kelembutan, kesabaran dan keteladanan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan nasihat yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan membawa perubahan positif dalam perubahan masyarakat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.